sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Yesus, hidupku lebih berarti. Mari puji Tuhan. Oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah, oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Salam Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Paskah. Dia telah bangkit. Mungkin ada orang yang tanya, sudah berapa kali saudara melakukan atau merayakan Hari Paskah? Saya yakin sebagian dari kita sudah merayakan Hari Paskah berulang-ulang kali. Kita melakukan Hari Paskah sekali lagi karena mengingat bahwa kebangkitan Kristus dari kematian. Mengapa orang merayakan Paskah? Ada sebagian orang mungkin merasa bahwa sudah rutinitas. Seharusnya Hari Raya Paskah kita lakukan. Ada sebagian orang takut karena sama pendetanya. Kalau tidak datang nanti ditanya-tanya terus. Ada sebagian orang mungkin tidak enak dengan orang sekeliling. Kok orang-orang ke gereja, saya nggak ke gereja. Tetapi sesungguhnya kalau saudara bisa merasakan ada makna yang dasar dan luar biasa di dalam Hari Paskah itu. Dia Tuhan telah lakukan yang terbaik bagi kita. Saudara, sungguh-sungguh kita bisa merasakan makna dari perayaan Paskah itu. Sesungguhnya Paskah itu mengenai apa? Saudara, pada kesempatan ini saya akan jelaskan sedikit. Perayaan Natal atau maksud saya perayaan Paskah ini punya makna bagi orang Israel, begitu juga orang Kristen.
Saudara, sebenarnya Paskah itu dalam bahasa Inggrisnya Passover. Passover maksudnya telah melewati. Melewati apa? Saudara, kalau bagi orang Israel itu melewati maut. Melewati malaikat yang mencabut nyawa setiap anak sulung. Baik anak sulung manusia, anak sulung ternak yang mereka piara. Sebab Paskah ini memperingati keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Karena waktu itu Tuhan memberikan tulen 10 kepada orang Mesir. Sehingga pada malam itu ada malaikat pencabut nyawa pada setiap orang yang malaikat itu lewati di Mesir. Tetapi bagi orang Israel, mereka aman, mereka damai, mereka tidak mengalami kematian anak sulung. Karena sebelumnya Tuhan sudah perintahkan melalui Musa bahwa orang Israel harus memotong seekor anak domba dan darahnya dioleskan atau dipercikan kepada tiang-tiang pintu mereka. Sehingga ketika malaikat maut itu lewat, melihat ada tanda merah, ada darah merah anak domba Allah itu, mereka lewat saja. Mereka tidak mencabut nyawa dari keluarga yang ada tanda darah anak domba itu. Sehingga orang Israel itu merayakan Paskah sebenarnya mereka memperingati kemerdekaan mereka, tidak dijajah oleh orang Mesir lagi. Tetapi mereka boleh bebas dari malaikat maut yang mencabut nyawa setiap anak sulung dari manusia itu dan dari ternak mereka. Karena malam itu malaikat maut dari Tuhan mencabut nyawa setiap anak sulung dari orang Mesir, begitu juga ternak sulung dari orang Mesir. Tetapi sekali lagi, bagi Israel, mereka aman damai karena melewati maut itu. Begitu juga saya ingat pada orang-orang Tionghoa yang melakukan Imlek, dikatakan Kuonien. Kuonien itu maksudnya melewati tahun. Tetapi juga ada satu arti melewati satu maut. Maka dari itu orang Tionghoa itu kalau Imlek itu ada mercon untuk mentakut-takutkan maut yang akan datang ke rumah mereka. Lalu ada kain merah atau kertas-kertas merah sebagai tanda bahwa mereka melewati satu maut. Saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen melakukan Paskah karena Yesus sudah bangkit. Kita sudah melewati kematian. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi itulah pengertian makna dari Paskah itu, bahwa orang Kristen memperoleh hidup yang kekal. Seperti Yesus telah bangkit dan tidak mengalami kematian lagi, tetapi naik ke surga. Ya, bagaimana kita dapat memaknakan kebaktian Kristus di tengah situasi krisis seperti COVID-19 yang sedang melanda dunia, maka melanda Indonesia juga. Mari kita sama-sama baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Di sini firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar
pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maksudnya kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, ini kita dapat mempelajari 3 makna penting tentang kebangkitan Kristus yang akan menolong kita untuk tetap tegar di tengah situasi pandemik ini sekarang, dan kita tetap semangat untuk menata kepada masa depan. Hal yang pertama, saudara, kebangkitannya dari kematian menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang hidup dan berkuasa. Itu seperti yang kita baca dalam Matius 28 tadi, dari ayat 2 sampai 7. Ya. Allah yang berkuasa dan Allah yang sungguh-sungguh kita boleh andalkan. Karena kuburnya kosong. Guru-guru besar, dewa-dewa yang disembah, yang lain punya kuburan. Tetapi Yesus juga punya kuburan. Tetapi kuburan Yesus kosong, tidak ada jenazahnya, tidak ada orangnya, mayatnya di dalam. Karena dia telah hidup. Dia bangkit, dia hidup, dan dia telah naik ke surga. Sehingga saudara, di mana saudara ada, memanggil namanya, dia ada bersamamu. Karena dia ada di mana-mana, dan saudara dapat panggil dia di mana saja. Karena bagi orang percaya, panggil nama Yesus di mana saudara berada, kapan saja, maka dia akan menghampirimu, dia akan berkuasa bagimu. Saudara, saya pernah melayani bersama-sama seorang pendeta dari Malaysia, dan dia bersaksi demikian. Sebelum dia percaya, dia tidak senang dengan orang Kristen. Tetapi setelah dia percaya, dia sungguh-sungguh mengalami mujizat. Dia disembuhkan dari sakit yang bertahun-tahun di dalam hidupnya.
Dan satu hari ketika ayahnya yang belum percaya pergi ke satu kelenteng lelang mendapatkan satu dewa dan mau bawa masuk ke rumahnya, dan pendeta ini berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, ketika ayahnya memaksa membawa dewa dari ayahnya masuk ke rumah, ternyata dewa itu patah tangannya karena pendeta ini berdoa. Dan dewa itu harus tangannya dibalut karena patah. Dari situlah ayah pendeta ini melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan kemudian percaya kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah yang berkuasa dan Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, kita bisa belajar dari ayat-ayat yang kita baca dalam Matius 28 tadi, dari ayat 8 sampai 10. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian memberi keberanian kepada mereka, kepada orang yang percaya, yang sedang dilanda ketakutan, memberikan keberanian. Memang manusia itu paling takut kalau mati. Saudara, saya pernah bersaksi ketika mama saya mendengar bahwa papa saya sakit kanker. Dia di rumah sakit, kakinya gemetar terus sendiri karena ketakutan. Karena kalau orang sakit kanker itu biasanya ujung-ujungnya mati. Jadi manusia itu paling takut kematian. Tetapi bagi orang percaya tidak usah takut. Karena dia, Yesus Kristus, telah mengalahkan maut yang paling ditakuti melalui kebangkitannya dari kematian itu. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 56 berkata demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 57 ini berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematiannya diakui di mana-mana, tidak hanya pada orang Kristen, tetapi kematiannya sampai negara mengakuinya. Maka dari itu kemarin hari Jumat itu hari libur karena negara mengakui hari kematian Yesus. Sehingga waktu kita memperingati Jumat Agung itu, karena negara mengakui kematian Yesus, maka dikasihkan hari libur. Bukan hanya Indonesia saja, tetapi sebagian besar di dunia. Maka dunia mengetahui bahwa ada kematian Yesus. Sehingga saudara, kita mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan, mengalami keberanian dari kematian. Karena Yesus sungguh-sungguh telah mati dan sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian itu. Hal yang ketiga, yang makna dari yang kita baca tadi, Matius 28 tadi, kebangkitannya dari kematian memberikan jaminan bahwa kepercayaan atau iman kita kepadanya tidak sia-sia. Saudara, itu juga tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dikatakan jika Kristus dibangkitkan dari kematian, maka iman kita kepadanya menjadi sia-sia. Maksud saya, jika Kristus tidak dibangkitkan
dari kematian, maka iman kita kepadanya menjadi sia-sia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga iman dan harapan kita tidak sia-sia. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Ya. Saudara, sekali lagi, dia Kristus telah bangkit dari kuburnya, sehingga kuburnya kosong. Sehingga kepada setiap orang yang percaya kepada dia, memperoleh keselamatan dan kemenangan bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan percaya kepada dia. Bahwa Kristus telah mati menanggung dosa-dosa kita atau dosa manusia, dan 3 hari kemudian bangkit dari kematian itu. Saudara, itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Maka inilah pengharapan bagi kita orang percaya. Karena sudah punya tempat di surga. Kenapa punya tempat di surga? Karena dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, maksudnya kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Saudara, arti dari 2 ayat tadi, yaitu kita tidak mengalami kematian kedua kali. Kita tidak mengalami kematian yang selama-lamanya, yaitu neraka. Tetapi hidup selama-lamanya di surga bersama Tuhan. Sehingga saya mengatakan sekali lagi, kemenangan kita orang percaya adalah kemenangan yang di bumi dan di surga. Maka dari itu, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, sedang saudara takut-takuti, tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Kebangkitannya memberi kemenangan bagi setiap orang. Kemenangan di bumi dan kemenangan di surga. Sehingga saudara harus bertanya-tanya pada diri saudara. Sudahkah Anda percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus mampu mengalahkan ketakutan demi ketakutan yang saudara hadapi pada hari-hari ini? Sudahkah Anda percaya bahwa iman kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia? Saudara, percayalah pada Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa manusia. Dan sekali lagi, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Dia melewati kematian. Dia pass over kematian itu. Itulah kemerdekaan. Itulah kemenangan orang percaya. Maka saudara akan memiliki tempat di surga kalau saudara percaya Yesus mati dan bangkit bagi hidupmu. Dan kemenangan dunia ini saudara akan peroleh sekali lagi karena Yesus telah mengalahkan maut. Yesus punya kuasa dan hidup selama-lamanya. Yesus membuat kita berani menghadapi hari besok dan tidak takut lagi. Dan Yesus membuat kita berpengharapan di dalam Dia. Sebab Dia telah bangkit. Kita memiliki hari esok. Tuhan memberkati. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena kita mengingat tanda kasih-Nya, Dia telah menyucikan kita dari dosa. Dialah ada domba Allah yang darahnya menyucikan kita, melewatkan kita dari maut, sehingga kita boleh selamat
kita boleh memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam perayaan Paskah hari ini. Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami hari ini mengadakan Paskah bersama. Kami serahkan seluruhnya kepada setiap jemaat-Mu yang hari ini berada di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, yang memperlengkapi rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang terbaik, kehidupan yang terbaik, ekonomi yang terbaik, kesehatan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Apa saja yang mereka perbuat itu berhasil. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini di dalam tangan anugerah Allah. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, serta Kapolri dan seluruh jajarannya beserta dengan TNI. Tuhan juga menyertai dan memberkati yang hari-hari ini menangani teroris di negara kami. Kami menyerahkan keamanan, ketertiban di negara kami. Tuhan yang menyatakannya, membela, bahkan juga melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa atas negeri kami. Terima kasih untuk bangsa negara Indonesia ini berada di dalam keamanan, ketertiban. Yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menyatakannya atas negeri kami. Kami serahkan juga untuk seluruh kehidupan kami di dalam perayaan Paskah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha bisnis pekerjaan mereka masing-masing, berkati kesehatan mereka. Kami berterima kasih menyerahkan untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Di dalam penyertaan-Mu, biarlah seluruh jemaat-Mu mengenal Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami akhiri ibadah Paskah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.